Jadi aku mau jelasin pengalaman aku lasik di Ciputra SMJ Eye Clinic. Nah, jadi pertamanya itu tuh aku mau jelasin nih, kenapa aku bisa dapat promonya sih. Nah, jadi aku tuh udah jadi subscriber dari Ciputra SMJ Eye Clinic sejak sekitar 5 tahun lalu lah ya. Dari zaman-zaman SMK gitu. Nah, aku tuh pengen banget lasik dari dulu karena aku tahu kayak nggak ada pengobatan yang kayak beneran bisa ngilangin lasik gitu loh. Mau itu kayak minum wortel lah, atau misalkan ke tempat-tempat tradisional gitu. Nah, menurut aku tuh kayak lasik satu-satunya cara gitu loh. Kalau misalkan kita pengen minusnya tuh sembuh. Nah, terus ya udah deh aku subscribe dari Cipta SMJ Clinic. Sebelumnya tuh aku kayak cari tahu dulu gitu loh. Ini mana sih klinik-klinik mata yang emang kayak terpercaya gitu loh. Dan ini tuh udah banyak banget artis yang lasik di sana, dan teknologinya tuh udah canggih banget. Dia tuh mempelopori pertama kali ada relax smile. Jadi tuh flapnya dibuka sedikit itu tuh, dan penyembuhannya juga kayak lebih cepet. Kalau aku kan femtolasik ya, jadi flapnya itu dibuka sekitar 80%. Penyembuhan itu totalnya sekitar 3 bulanan. Nah, jadi aku bisa dapet promo di email aku gitu. Biasanya itu tuh mereka kirimin promo, tapi itu biasanya promo-promo screening, terus juga potongan diskon lasik. Nah, itu bener-bener kayak akhir September aku dapet notif email kalau misalkan apa ya, aku tuh dapet paket 12,5 juta flash cuma untuk aku gitu lah ibaratnya. Ini langsung dong, nggak pakai mikir lagi, aku kayak konfirmasi gitu kan, bener nggak sih nih ke IG-nya sama WhatsApp resminya. Ternyata tuh bener. Terus langsung deh tuh aku transfer DP-nya 1,5 juta. Terus habis itu sisanya 11 juta dibayar pas hari H aku lasik gitu. Nah, terus habis itu ya udah, setelah itu aku screening. Nah, screening itu tuh dicek mata aku layak lasik atau enggak. Ketika aku datang ke sana, terus staffnya itu tuh pakai ramah banget. Terus aku tuh dibawa ke suatu ruangan, itu tuh dicek matanya. Pokoknya kayak kita harus tempelin dagu sama jidat kita ke apa namanya, ke alat gitu deh. Ada dua alat, aku nggak ngerti itu apa. Pokoknya itu kalau nggak salah kayaknya ngecek ketebalan kornea kita deh, sama ngecek minusnya nggak ngerti sih. Terus abis itu kita kayak dipakein kacamata, terus ngeliat huruf-huruf. Terus abis itu kalau udah selesai, kita pindah ke ruangan gelap gitu. Itu tuh nggak ngerti sih di tes apanya ya. Pokoknya ya tinggal ikutin instruksinya aja sih dari staffnya. Pokoknya kayak dikasih tauin ini matanya ngeliat ke sini ya, kayak gitu-gitu. Kayak intinya screening kayak gitu sih. Oh iya, terus habis itu aku dicek kadar air matanya. Itu tuh kayak diselipin semacam kertas kecil gitu ke mata, didiemin selama 5 menit. Nah, itu tuh abis itu nanti dicek gitu kadar air mata kita berapa sih. Nah, normal itu 10 sampai 30 kalau nggak salah, dan aku 4. Coba bayangin, itu kering banget kan, parah. Ya udah deh. Habis itu akhirnya pas dicek, itu ternyata hasil screeningnya bagus. Terus habis itu udah aku boleh lasik. Nah, terus habis itu H-1, Hamin seminggu deh aku diinfoin kalau misalkan aku harus tes covid dulu. Ini prosedur yang wajib selama masa pandemi ini. Nah, jadi tes covidnya itu tuh udah disediain sama mereka, kita tinggal bayar aja. Bayarnya itu 465.000. Itu tuh udah include rapid test, terus abis itu ronsen paru, terus abis itu cek darah lengkap, kayak gitu. Nah, aku datang ke sana H-1, terus dicek semuanya. Setelah selesai udah pulang. Terus abis itu hari halasik nih. Nah, pas hari halasik aku tuh jadwal lasiknya jam 10.20. Tapi aku udah datang ke klinik itu sekitar jam setengah 10. Itu ngisi kayak surat pernyataan kalau misalkan apa, aku tuh bersedia untuk dilakukan proses lasik itu. Terus aku kan juga ditemenin sama kakakku. Terus kakak aku itu tuh jadi saksi gitu, tanda tangan gitulah surat pernyataan itu. Nah, terus abis itu dicek lagi matanya, kayak di make sure gitu, kayak ada perubahan atau enggak. Ya ngecocokin data aja sih gitu. Jadi tapi diceknya itu yang kayak dagu sama jidatnya ditempelin lagi, ngelihat ke gambar. Terus abis itu pakai kacamata lihat huruf-huruf. Udah sih kayak gitu. Terus abis itu nunggu diproses lagi. Abis itu oh ya, disuruh ganti baju. Nah, jadi persiapan gitu kan sebelum lasik dilakukan. Jadi aku kayak dibawa suatu ruangan. Terus di ruangan itu kayak banyak kursi gitu. Ada satu orang yang lagi nunggu giliran buat dilasik. Terus ya udah, aku awalnya itu dicek gula darahnya. Nah, gula darah itu aku itu kayak agak tinggi gitu. Terus ditanyain
aku tadi sarapan apa, makan yang manis-manis atau enggak, kayak gitu sih. Terus abis itu setelah dicek gula darahnya, ditetesin kayak bius lokal gitu mungkin ya, nggak ngerti sih, kayaknya gitu. Terus abis itu dikasih betadine, disterilin lagi, jadi setelah itu kayak nggak boleh megang matanya lagi. Setelah itu ganti pakaian. Nah, untuk yang berjilbab nih, nggak enak itu kayak kita harus pakai pakaian operasinya gitu, ganti baju dari mereka, dan nggak boleh pakai kerudung, cuma pakai kayak hand cap gitu. Jadi nanti deh aku kasih tauin foto handcapnya kayak gimana. Pakai udah banyak sih di review-review, kalian lihat aja di IG-nya @lasik Indonesia, itu tuh kayak gimana. Udah banyak banget artis yang di sana juga. Dan banyak kok review-review dari artis-artis itu gimana proses lasiknya gitu kan. Kalau aku tadi nggak bawa HP, jadi nggak bisa update gitu deh. Terus abis itu aku ganti baju, nunggu giliran dilasik. Jadi sebelum aku itu tuh ada satu orang yang lagi dilasik dan ada satu orang yang lagi nunggu. Jadi aku tuh nunggunya agak lumayan lama sih ya, nunggu giliran lasiknya. Terus habis itu ya udah, akhirnya aku dilasik nih, dibawa ke suatu ruangan. Nah, di ruangan ada dua ruangan. Yang ruangan pertama itu apa ya? Pokoknya kayaknya buat ngebuka flapnya gitu deh. Pokoknya benar-benar semua itu dikerjain awalnya pakai mesin gitu kan. Pokoknya kita tinggal ikutin instruksinya aja sih dari yang staff dokter sama asisten dokter yang ada di dalam itu benar-benar ramah banget dan benar-benar diarahin banget. Pokoknya kita tinggal ikutin aja sih instruksinya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi pas aku masuk ke dalam udah tiduran, terus habis itu apa ya, kayak dihadapin ke mesin gitu deh. Terus habis itu aku disuruh ngeliat titik yang paling terang. Terus habis itu pakai mata yang satunya ditutup, terus mata yang awalnya mata kanan dulu, terus mata kiri. Mata kanannya tuh jadi kayak ditetesin air gitu. Terus abis itu kayak ada penjepit buat ngebuka mata gitu, jadi mata kita nggak bisa kedip sama sekali. Tenang aja, ini tapi nggak bakal kering dan nggak bakal merah kok, karena tuh kayak ditetesin air terus gitu loh, jadi bakal lembab terus selama proses itu gitu loh, nggak bakal kering, nggak bakal merah gitu. Dan kalian juga nggak bakal kedip, pastiin aja kalian harus fokus lurus ngelihat ke cahaya yang ditunjukin gitu loh. Kayak di situ ada cahaya terang, terus ada cahaya warna hijau kalau nggak salah. Itu selama 15 detik kita harus ngeliat itu. Kalau misalkan cahayanya hilang, udah kita tetap posisinya di situ aja, nggak usah dicari cahayanya kemana. Pokoknya mata kita nggak boleh bergerak, karena aku pernah riset gitu, pernah cari tahu kalau misal mata kita bergerak nanti mesinnya bakal mati, dan itu kayak bakal ngaruh gitu loh nanti kebukaan flapnya kayak gimana. Karena tuh kalau misal ventilasi, flapnya tuh dibuka sekitar 80% kayak gitu. Nanti kalian bisa searching kayak gimana sih prosedur ventilasi gitu. Pokoknya intinya flapnya dibuka 80%. Terus habis itu nanti kayak di ke atasin flapnya, terus nanti dilaserin gitu, terus tutup lagi, udah selesai gitu. Oke, habis di ruangan pertama yang aku dibuka flapnya itu, terus aku pindah ke ruangan kedua, tempat buat laser nih. Nah, di tempat buat laser ini ya udah sama sih, tinggal apa ya, ngelihat cahayanya aja. Nah, tapi waktu pas awal-awal itu kita tetesin air lagi, terus ada alat nih yang bergerak, yang itu tuh yang apa ya, yang gerakin alat itu ya dokternya gitu kan. Alat buat ngebuka flap yang tadi dibuka, ya yang tadi dibentuk sama mesinnya itu. Ya alat kayak apa ya, agak tajam gitu tapi nggak berasa sama sekali, serius asli. Jadi pertama tuh matanya kayak di apa, ditetesin air, terus kayak dibersihin gitu semuanya pakai alat kayak apa ya, nggak bisa juga sih ngejelasin, aku bingung. Terus abis itu kayak alat agak tajam gitu ujungnya, kayak ngebuka flapnya gitu, terus dikeatasin. Terus abis itu nanti mata kita ditaruh di bawah mesin itu selama berapa detik ya, mungkin 15 detik juga kayaknya deh. Itu tuh kita harus ngelihat cahaya warna merah sih tadi aku, cahaya yang paling terang. Pokoknya tuh kita harus diam, harus fokus, terus matanya dua-duanya harus dibuka buat ngelihat ke arah situ. Pokoknya itu tuh juga kayak aku tadi denger persentasenya tuh udah berapa persen gitu, misalnya kayak 50%, 80%, 90% udah selesai gitu. Kayak bener-bener staffnya tuh ngarahinnya tuh bener-bener yang baik banget gitu lah, dan terarah gitu deh. Kayak mata kita juga jangan meleng kemana-mana, pokoknya harus tetap fokus kayak gitu. Terus udah mata kanan, terus mata kiri juga kayak gitu. Terus udah deh, habis itu ditetesin air lagi, flapnya ditutup, sudah selesai. Dibawa ke ruangan yang tadi lagi, kita istirahat, dipakein kacamata ini nih.
Mana ya tadi kacamatanya ya? Nih, dipakein kacamata ini. Jadi kacamata ini dipakai selama kurang lebih 24 jam pertama setelah operasi. Nah, abis itu setelahnya hari besoknya selama 2 minggu itu tuh kacamatanya dipakai cuma buat tidur aja. Soalnya buat menghindari dikucek matanya, nah debu dan sebagainya. Karena kan ini kan flapnya dibuka 80% ya. Jadi takutnya kalau misalnya kayak terjadi hal-hal yang gak diinginkan kayak kekucek atau apa gitu, di flapnya bergeser gitu loh, bahaya kayak gitu. Jadi benar harus dijaga banget. Dan kalau misalnya kita udah sekali lasik itu udah nggak bisa lasik lagi. Jadi bener-bener kalian harus ngejaga matanya, oke? Dan setelah lasik itu tuh penglihatannya bener-bener kayak yang berkabut. Sampai sekarang juga sebenarnya agak berkabut ya aku. Udah sekitar mungkin 10 jam kali ya masih agak berkabut, tapi sih berangsur-angsur udah jauh lebih baik dan aku bener-bener bisa ngelihat jauh, asli bener-bener jelas, nggak pakai kacamata lagi dan kayak berasa terakhir kembali asli. Yang pandangan awal tuh kayak nggak enak gitu, terus tapi ya berangsur-angsur jadi lebih baik kok, sabar aja intinya. Terus abis itu aku diresepin beberapa obat tetes mata dari dokternya. Nih aku tunjukin ya. Jadi aku dapat beberapa obat. Yang pertama ini warna kuning. Ini obat anti radang gitu. Ditetesin setiap 2 jam sekali, satu tetes ke mata kanan dan kiri. Terus selanjutnya ini ada kayak semacam air mata buatan gitu. Dan ini ditetes sekitar 30 menit sekali, satu tetes di mata kanan dan kiri. Kalau misalkan belum 30 menit matanya udah kering, itu nggak apa-apa ditetesin aja yang tadi air mata buatan warna biru itu. Terus abis itu yang ini warna merah itu obat antibiotik. Yang merah ini pas ditetesin ke mata agak kayak gremet-gremet gitu loh rasanya. Tinggal sih. Kalau yang lain mah biasa aja gitu. Cuma nggak ngeganggu sih, malah bikin pandangan jadi lebih baik gitu. Pakai harus rutinin pakai 3 obat tetes yang diresepin ini ya. Terus sebenarnya ada satu lagi vitamin. Itu tuh aku dikasih 10 kaplet buat diminum selama 10 hari. Itu diminumnya 1 kali sehari, tapi vitamin itu ada di bawah aku taruh. Jadi ya udah kayak gitu guys. Pokoknya pandangan itu bener-bener jadi enak banget sih. Nah iya, setelah operasi itu wajib kontrol 3 kali. H+1 setelah operasi itu kontrol. Aku besok H+1 operasi nih kan, kontrol sekitar jam 9. Itu dulu dicek kira-kira ketebalan korneanya gimana setelah lasik. Terus abis itu dicek lagi minusnya bener-bener hilang atau enggak, gitu sih. Dan bener-bener pokoknya nggak sakit sama sekali dan nggak berdarah dan nggak diperban. Prosesnya cuma 30 menitan dan itu tuh nggak perlu dirawat inap dan bisa langsung pulang kayak gitu. Untuk biayanya normalnya itu 14 juta per mata kalau misalnya ventilasi. Itu belum sama biaya screeningnya kayak sekitar 1,5 juta deh. Terus belum obat-obatannya. Terus tiap kali kalian kontrol itu tuh biasa bayar. Nah tapi makanya kan aku dapat promo semuanya itu 12,5 juta. Itu aku bersyukur banget dan gak pakai mikir lagi, udah langsung cus operasi gitu kan. Karena ini juga promonya terbatas, cuman akhir September doang deh, cuma dikasih berapa hari gitu kan. Terus ya udah deh, pokoknya aku rekomendasiin banget kalian untuk lasik di Ciputra SMJI Clinic. Bisa kalau misalnya kalian punya uang yang cukup untuk relax smile, itu tuh lebih baik karena itu tuh proses penyembuhannya lebih cepat. Kalau kan ventilasi karena flapnya lebih banyak dibuka sekitar 80%, jadi penyembuhannya lebih lama. Itu aku selama 2 minggu nggak boleh matanya kena debu, kena air dan sebagainya. Makanya kalau aku sholat itu aku tayamum. Terus abis itu nggak boleh makeup selama 1 minggu pertama. Terus nggak boleh keramas 2 minggu. Terus nggak boleh olahraga berat selama 1 bulan. Dan baru boleh berenang 3 bulan setelah operasi gitu. Untuk kontrolnya itu kalau nggak salah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 3 bulan ya, aku lupa deh. Pokoknya sekarang pandangan aku udah jauh lebih baik, kayak terlahir kembali, dan aku seneng banget asli. Pokoknya kalian yang memang ada rezeki lebih, aku saranin banget buat lasik. Ini nggak sakit sama sekali dan bener-bener kayak yang sehappy itu bisa ngeliat jauh tanpa kacamata.